Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi pada ibadah online minggu ini. Sebelum memulai ibadah, ada beberapa pengumuman yang akan kita simak bersama. Sekretariat gereja tetap buka tiap hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 9 pagi sampai 2 siang. Jemaat yang ada keperluan dapat menghubungi nomor telepon gereja berikut ini. Jemaat dapat membawa persembahan atau perpuluhan ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan pada jam kerja gereja, atau dapat juga melalui transfer bank pada nomor rekening berikut. Kegiatan gereja sudah berjalan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun dan cek suhu tubuh sebelum memasuki ruang ibadah dan tetap memakai masker selama ibadah berlangsung. Demikianlah pengumuman minggu ini. Mari kita siapkan hati untuk datang kepada Tuhan dan menerima firman-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, ada satu pengumuman yaitu mengenai perjamuan kudus. Sementara ditiadakan selama kita beribadah secara online. Perjamuan kudus nanti akan diselenggarakan ketika kita sama-sama beribadah di gereja atau onsite, di mana nanti tanggalnya akan diberitahukan lebih lanjut di grup WA jemaat. Mari jemaat Tuhan, kita tetap semangat, kita tetap berantusias di dalam ibadah pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Dimanapun jemaat berada, mari kita satukan hati di dalam roh. Mari kita saat ini tundukkan kepala kita mau mengucap syukur dan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kasih rahmat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tuntunan-Mu Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, mungkin kami jemaat-Mu Tuhan, saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Karena COVID yang sedang penyebarannya cukup tinggi Tuhan. Tapi kami tetap mengucap syukur Bapa. Kami masih bisa diperkenankan beribadah kepada-Mu Tuhan. Meskipun lewat online, meskipun kami di rumah. Kami tetap percaya kuasa-Mu tetap ada Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir dimanapun kami berada. Dimanapun ketika umat-umat-Mu sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Dan saat ini kami percaya, ketika saat ini kami berada dimanapun juga di rumah Tuhan. Ibadah secara online. Kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja. Kami percaya Roh Kudus-Mu mengalir menjamah setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Hati kami siap, roh kami siap untuk beribadah kepada-Mu. Dan biarlah Allah Roh Kudus Engkau menjamah, memperbaharui setiap kami, dan memberikan kami damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami hidup. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan, sama-sama kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhanlah kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhanlah perlindungan dalam kehidupan setiap kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku
sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kami mau nyatakan Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Oh Tuhan yang ku pegang, hanya janji-Mu. Kami percayakan hidup kami Tuhan, percayakan hidupku. Umat Tuhan, sama-sama kita nyatakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat. Oh, hanya Kau Tuhan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Haleluya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kaulah kekuatan kami, Kau perlindungan kami. Oh Tuhan, haleluya. Saat ini kami menyatakan persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami nyatakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Syukur Tuhan, oh, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi umat Tuhan, nyatakan, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku.
Yesus kekuatan di hidupku. Dengan segenap hati nyatakan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Yesus kekuatanku, Yesus kekuatan di hidupku. Kami mau angkat tangan kami, dengan segenap hati kami mau nyatakan, maka jiwaku pun memujimu. Mari umat Tuhan nyatakan, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Kami nyatakan sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Lebih sungguh lagi umat Tuhan, maka jiwaku pun memuji. Sungguh besar Tuhan, Kau Allah kami, Kau Allahku. Oh, maka jiwaku pun memuji. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar Kau Allahku. Oh Tuhan, jiwaku pun memuji. Sungguh besar Kau Allah. Umat Tuhan sekali lagi nyatakan, oh, maka jiwaku pun memuji. Sungguh besar Engkau Tuhan, oh Kau Allahku, Kau Allahku. Haleluya, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar Kau Allahku. Mari sama-sama sorakan, haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh besar Engkau Allah kami yang hidup. Amin. Oleh sebab itu Tuhan kami mau memuji memuliakan nama-Mu, sebab hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan. Amin. Mari segenap umat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Dia Allah bagi setiap kita, amin saudara. Amin.
Mari kita sama-sama bawa pujian penyembahan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Gunung batu untuk setiap kami. Haleluya. Umat Tuhan sama-sama katakan. Ya Allah bagi kita tempat perlindungan. Amin. Sebagai penolong yang terbukti dalam kesesakan. Sama-sama nyatakan. Ya Allah bagi kita benteng kehidupan. Gunung batu keselamatan takkan tergoncangkan. Bukan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Bukan menari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Shalala la 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 la. Nyatakan tempat perlindungan. Amin Tuhan. Sebagai penolong yang terbukti dalam kesesakan. Ya Allah bagi kita benteng kehidupan. Gunung batu keselamatan. Umat Tuhan nyatakan. Bukan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Bukan menari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Shalala la 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 la. Biar musik memuji Tuhan. Hey. Mari umat Tuhan kita sama-sama mau bersukaria. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan kita. Tuhanlah gunung batu untuk setiap kita. Haleluya. Hey. Kami akan aman bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan sekali lagi sama-sama nyatakan. Hey. Bukan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Bukan menari bersuka cita di dalam hati. Sekali lagi sama-sama dengan segenap hati. Bukan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran. Bukan menari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Hati kita tetap percaya bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita. Amin saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Nyatakan saudara. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benar.
hatiku, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami akan tetap percaya hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan, oh Tuhan, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Katakan sama-sama, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab kami tetap percaya, hanya Engkaulah Tuhan dalam kehidupan kami, kota benteng dan perlindungan untuk setiap kami. Dan kasih-Mu tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari setiap umat Tuhan yang percaya Tuhanlah kekuatan dalam kehidupan kita, sama-sama kita angkat tangan kita di depan Tuhan. Dengan segenap hati nyatakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Nyatakan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Nyatakan sama-sama, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Oh yeah. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus kita, tempat perlindungan dan kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Mari kita teduhkan hati kita di depan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhanlah perlindungan dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa melalui setiap masalah dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, masalah yang terjadi, tetap percaya bahwa Tuhanlah Allah bagi setiap kita dan Tuhanlah perlindungan dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagi
bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku Tuhan. Oh, di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan mengangkat tangan sama-sama nyatakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Kita masuk dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada saat ini kami dapat beribadah kepadamu walaupun secara online. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus tetap bekerja dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, di situ ada Roh Kudus menyertai kami. Biarlah setiap firman Tuhan dan perkataan-perkataan firman yang disampaikan itu memberikan kekuatan kepada kami
supaya kami sungguh-sungguh kuat di dalam Engkau, teruji, dan kami tetap setia kepadamu sampai sepanjang umur hidup kami. Tuhan, oleh sebab itu berfirmanlah kepada kami saat ini. Kami sudah siap untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita dapat beribadah walaupun online pada saat ini. Ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk memberikan hati kita dan kita menerima firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, kita persiapkan pembacaan firman Tuhan kita di dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 1 sampai 23. Nanti kita tidak membaca semuanya, tetapi kita akan meneliti bagaimana firman Tuhan katakan kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang lemah imannya ketika ia menghadapi masalah. Padahal masalah itu justru bisa menjadi batu uji bagi kesejatian iman seseorang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Raja Hizkia menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, dia mengadakan reformasi di Yehuda. Dan setelah itu dia menghadapi ujian. Nah, batu ujiannya adalah Sanherib, Raja Asyur. Kalau kita baca di dalam 2 Tawarik pasal 32 yang saya katakan tadi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sanherib Raja Asyur itu datang untuk mengepung Yehuda dan akan merebut atau menyerbu Yehuda. Tetapi Raja Yehuda yang bernama Hizkia yang hidup benar di hadapan Tuhan mengantisipasinya dengan prinsip yang sangat tepat dan mengena. Ya. Dari firman Tuhan yang kita perhatikan dalam 2 Tawarik pasal 32 tadi ayat 1 sampai 23, kita akan dapatkan 2 prinsip Raja Hizkia yang diterapkan dalam menghadapi musuh. Ya. Dan prinsip itu sangat-sangat tepat dan sangat-sangat berguna bagi kemenangannya. Nah, yang pertama, prinsip Raja Hizkia adalah ya, Raja Hizkia dan seluruh rakyatnya melakukan bagian mereka dengan sebaik mungkin. Nah, yang kedua, Raja Hizkia dan rakyatnya mengandalkan Tuhan. Nah, disitulah letak keberhasilan daripada Raja Hizkia atas ujian kesetiaannya. Nah, di sini kita akan baca firman Tuhan. 2 Tawarik pasal 32 ayat pertama sampai ayat 8 dulu. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ayat 2, ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota dan mereka itu bersedia membantunya. Ayat 4, maka berkumpullah banyak orang. Mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir di tengah-tengah negeri itu.
Kata mereka, mengapa Raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Ayat 5, dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar. Mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ayat 6, ia mengangkat panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan berkata. Ayat 7, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan takut. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ayat 8, yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, prinsip yang pertama saya katakan tadi, Hizkia dan rakyatnya melakukan bagian mereka sebaik mungkin. Ya, apa yang mereka lakukan? Begitu mengerti, ya, bahwa Asyur akan menyerbu Yerusalem. Hizkia dan para panglimanya dan orang-orangnya mengatur strategi. Ya, strateginya adalah yang pertama, ya, menutup mata air dan sungai agar pasukan musuh tidak mendapat pasukan air. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, perang zaman itu, ya, atau pada saat itu sangat bergantung pada dukungan sumber daya alam. Misalnya sungai, sumur-sumur yang telah digali. Nah, itu menjadi satu perbekalan mereka untuk mereka mendapatkan air. Nah, saudara, kita mendapatkan satu cerita di dalam firman Tuhan. Ya, pada saat Raja Yoram, anaknya Raja Ahab, dia mengajak Raja Yehuda yang bernama Yosafat. Ya, Raja Yoram ini seorang yang tidak taat kepada Tuhan. Raja Yosafat seorang yang taat kepada Tuhan. Lalu disertai dengan Raja Edom, mereka bersekutu untuk maju berperang melawan Moab. Dikatakan firman Tuhan, namun mereka berjalan 7 hari 7 malam, ya saudara. Tetapi mereka tidak mendapatkan air. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu ya mereka merasa, wah, ini bahaya. Nah, kita baca dulu 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 dan ayat 14 dan ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak mendapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Nah, 7 hari mereka berkeliling berjalan, tidak mendapatkan air. Nah, ini sangat membahayakan. Artinya bakal hancur sendiri. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu Raja Israel, Raja Yehuda, ya, Yoram, Raja Yosafat berkata,
Ada enggak seorang nabi di sini? Nah, Raja Yoram berkata ada. Namanya Elisa. Nah, Raja Yosafat memanggil ya Nabi Elisa, dan kemudian mereka minta tolong agar nabi itu berdoa buat mereka. Apa jawab nabi itu? Ayat yang ke-14. Nabi Elisa berkatalah Nabi Elisa demikian. Demi Tuhan semesta alam yang hidup di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Jadi Raja Yoram yang jahat seperti Ahab bapaknya, ya, memanggil Elisa, dan di situ Elisa berkata, kalau aku nggak lihat Raja Yosafat yang baik di pemandangan Tuhan, aku tidak akan memandang kamu ini, gitu ya. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu Elisa berkata, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Ya, ayat 15. Kemudian pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Nah, saudara-saudara, setelah diliputi oleh kuasa Tuhan, dia mengatakan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Jadi satu lembah tempat mereka bertemu dengan Nabi Elisa, di situ dibuat parit-parit. Nah, kemudian dikatakan oleh Nabi Elisa ayat 17, beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Namun lembah ini akan penuh dengan air. Saudara-saudara, mujizat terjadi. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Tetapi mereka disuruh menggali parit-parit. Dan dikatakan parit-parit itu akan penuh dengan air. Ayat seterusnya berkata, sehingga kamu serta ternak, sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Nah, ini mujizat ya. Itu karena orang yang setia kepada Tuhan, Raja Yosafat, Raja Yehuda. Nah, betapa penting air, saudara-saudara, untuk perbekalan perang saat itu. Ini diketahui oleh Hizkia, dan dia memerintahkan tutup semua sumber air yang ada ya di luar kota Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, itu yang mereka lakukan bagian mereka. Kita melihat kalau orang melakukan bagiannya di dalam Tuhan dan mereka mengandalkan Tuhan, Tuhan melakukan bagiannya di dalam kehidupan umatnya. Nah, apa yang dilakukan yang kedua? Yang kedua, mereka membangun tembok dan menara. Saudara-saudara, saat itu juga sangat penting yang namanya tembok, merupakan benteng pertahanan untuk mempersulit musuh menyerang. Ya, kita ingat yang namanya tembok Yeriko. Dikatakan tidak bisa ditembus oleh kekuatan manusia pada saat itu. Ya, betapa kokohnya sehingga ya dikatakan tembok itu adalah pelindung buat sebuah kota. Nah, kita ingat juga saudara-saudara ya, tembok di negeri China yang dibangun ribuan kilometer. Ya, begitu megah. Untuk apa? Untuk melindungi ya, untuk memberikan keamanan kepada rakyat dan negerinya pada saat itu.
Nah, ini pun dilakukan oleh Hizkia. Semua tembok-tembok diperbaiki semua. Untuk apa? Supaya musuh tidak gampang untuk menyerang mereka. Sanherib Raja Asyur tidak gampang untuk mengepung dan menguasai Yehuda. Nah, tindakan selanjutnya dikatakan yang ketiga, dia memproduksi senjata dalam jumlah besar. Ya, namanya senjata memang dipakai untuk pertempuran dalam perang. Tanpa senjata tidak akan dapat memenangkan peperangan. Nah, Hizkia melakukan bagiannya. Dia memproduksi senjata besar-besaran ketika itu untuk menghadapi musuh Raja Asyur yang namanya Sanherib yang mengepung. Nah, saudara-saudara, untuk itu mereka siap bagian daripada raja dan rakyat itu lakukan. Dan yang keempat dikatakan ya, mengangkat panglima-panglima untuk memimpin rakyat berperang. Saudara-saudara, selanjutnya Raja Hizkia itu mengangkat pimpinan-pimpinan, panglima-panglima untuk memimpin rakyat dan semua tentaranya untuk bertempur melawan musuh. Hal ini sangat penting, saudara-saudara ya, supaya tertuju bagaimana strategi perang itu harus ada untuk melawan musuh. Amsal pasal 11 ayat 14 katakan, jika tidak ada pimpinan jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak keselamatan ada. Saudara, saya baca pemain basket NBA Amerika, satu klub di Amerika, dia katakan Michael Jordan. Ya, Michael Jordan di grup mereka ya, di mereka punya klub ada dua bagian yang katanya satu katanya dikasih kaos merah, satu itu ya, satu pemain, satu grup pemain dan grup satunya pakai kaos putih katanya. Ya, Michael Jordan ditaruh di grup yang putih, yang junior. Yang senior pakai baju kaos merah gitu ya. Nah, mereka berlatih tanding. Yang junior ini selalu menang dalam pertandingan itu. Karena apa? Michael Jordan di situ. Nah, kemudian pelatihnya selanjutnya menyuruh Michael Jordan ini ke grup merah. Nah, saudara, yang terjadi grup merah menang terus dalam pertandingan latihan mereka. Mengapa? Bukan karena Michael Jordan tuh pinter sekali main basket. Katanya tidak. Ya, kalau kita lihat dia mengakui kegagalan-kegagalannya dalam bermain basket. Tetapi dia memiliki jiwa untuk memberikan semangat kepada teman-temannya. Sehingga teman-temannya tuh bersemangat untuk main, termotivasi ada dia dan mereka menang. Nah, untuk itulah ya kita lihat Raja Hizkia memilih pemimpin-pemimpin, panglima-panglima untuk perang melawan musuh. Nah, pemimpin ini sangat menentukan. Mereka ini bisa enggak memotivasi anak buahnya untuk maju berperang, untuk mendapatkan kemenangan. Nah, ini yang dilakukan oleh Hizkia. Dia pilih pemimpin-pemimpin dalam memimpin orang-orang Yehuda, tentara-tentaranya untuk berperang. Nah, saudara-saudara, kemudian
yang selanjutnya, ya, Hizkia ini menyampaikan pidato untuk menguatkan rakyat. Ya. Nah, ini sangat penting. Sekali lagi, pemimpin yang dapat memotivasi rakyatnya. Nah, dikatakan ayat yang ke-7 tadi, ya, ayat ke-7 dan ke-8, Hizkia berkata kepada orang-orang Yehuda, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan terkejut terhadap Raja Asyur, serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Nah, yang pertama saudara-saudara yang dikatakan oleh Raja Hizkia, jangan takut terhadap musuh. Karena apa? Yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyertai musuh. Kita ingat ya, Elisa yang anak buahnya Gehasi. Satu saat bangun pagi, dia buka jendela, dia melihat, wah, musuh mengepung. Nah, kemudian Elisa katakan jangan takut. Ya, jangan takut. Yang menyertai kita lebih banyak katanya. Nah, lalu Elisa katakan, Tuhan, bukakanlah matanya Gehasi. Kemudian melek mata Gehasi, ya, Tuhan bukakan, dia melihat bala tentara Tuhan yang luar biasa yang menyertai mereka. Nah, dengan dasar inilah kita lihat ya saudara-saudara, kita perlu sekali untuk mengerti bahwa kita menghadapi musuh. Kita jangan takut. Karena apa? Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai musuh. Firman Tuhan katakan juga, roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ya. Firman Tuhan juga menjelaskan, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam, kata Tuhan Yesus. Ya, kenapa kita tidak takut? Karena firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus mengatakan semua kuasa di langit dan di bumi. Bahkan kalau kitab Filipi katakan di bawah bumi sudah menjadi milik Tuhan kita yang menyertai kita. Nah, saudara-saudara, selanjutnya dia katakan, ya, ayat 8, yang menyertai dia, yang menyertai orang-orang Asyur, Raja Sanherib, itu adalah tangan manusia. Ya, seberapa sih kekuatan manusia? Kita kalau buka di kitab Wahyu, firman Tuhan katakan, kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatan manusia tidak seberapa. Nah, di sini dikatakan oleh Raja Hizkia, yang menyertai dia, menyertai musuh, itu tangan manusia. Tidak seberapa kekuatannya. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita. Nah, kalau namanya Tuhan Allah, tidak ada yang dapat menandinginya. Kalau yang tidak dapat menandinginya menyertai kita, saudara-saudara, kita tidak perlu takut. Ya, banyak orang saat ini dengan penuh ketakutan sampai tidak berani beribadah. Tetapi mari kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan kita. Dia yang menyertai kita. Tuhan Allah yang hidup. Sampai-sampai ya Tuhan Allah berkata, kamu lihat hambaku Ayub. Iblis katakan apa? Iya, kamu yang memagari dia.
Nah, pagar daripada Tuhan yang memagari kita tidak akan tembus dengan kuasa apapun. Karena Tuhan kita adalah yang maha kuasa. Nah, ini penting untuk kekuatan iman kita. Ya. Nah, lalu dikatakan yang membantu kita, Tuhan Allah membantu kita. Nah, apa yang harus kita takutkan? Lalu kemudian dan melakukan peperangan bagi kita. Dia membantu, dan kalau ada peperangan dalam kehidupan kita, di dalam masalah apapun, dia melakukan peperangan kita. Jadi dia berperang ganti kita. Nanti kita lihat ya bagaimana Tuhan bertindak terhadap orang Asyur dan Raja Sanherib ini. Nah, dengan perkataan ini dikatakan firman Tuhan, oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Mereka kuat kembali. Mereka percaya kembali kepada Tuhan Allah yang mereka sembah. Nah, mereka mendapatkan kekuatan baru. Dikatakan firman Tuhan, seperti burung Raja Wali terbang tinggi dengan sayapnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selanjutnya kita melihat nyata, ya, nyata. Dikatakan kemudian bahwa pidato Hizkia ini tepat diucapkan pada saatnya. Karena sesudah itu Sanherib melakukan perang urat syaraf. Ya, Sanherib ini mengata-ngatain, dia punya orang mengata-ngatain. Ya, mengecilkan Tuhannya, Allahnya Yehuda. Ya, dia katakan Hizkia berbohong. Mana ada yang melawan? Katanya melawan mereka, Tuhan mereka. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat rakyat telah dimotivasi. Rakyat telah kuat. Rakyat telah tidak goyah. Karena ayat yang ke-8 katakan di situ, ya, yang menyertai kita Tuhan Allah kita. Yang menyertai mereka tangan manusia. Ya. Saya katakan yang menyertai kita Maha Kuasa, yang menyertai mereka tidak memiliki kekuatan dan kekuatan mereka tidak seberapa. Nah, saudara-saudara, sehingga rakyat tidak goyah lagi. Tidak lagi bimbang, tidak lagi takut. Mereka sudah dikuatkan dan dimotivasi oleh Raja Hizkia. Nah, mereka mendengar cercaan-cercaan. Mereka mendengar semua hal-hal yang tidak baik mengenai Yehuda dan mengenai Tuhan Allah mereka. Mereka sudah tidak lagi goyah. Iman mereka sudah kuat. Maka kita melihat prinsip yang kedua daripada Raja Hizkia. Dia mengandalkan Tuhan. Dan Tuhanlah yang melakukan bagian Tuhan untuk kemenangan Hizkia dan Yehuda. Ya, mereka mengandalkan Tuhan. Nah, setelah mengandalkan Tuhan, ya, Tuhan turun tangan. Prinsip yang pertama, dia lakukan bagian dia. Prinsip kedua, mereka mengandalkan Tuhan dan Tuhan melakukan bagian Tuhan. Nah, ini perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, dalam prinsip yang kedua ini kita lihat, ya, setelah dicerca, dikata-katain, dikecilkan, ya, Tuhan Allah daripada orang Yehuda dan Hizkia, Raja Hizkia, maka saat itu ya mereka
musuh menulis surat. Suratnya itu ya isinya ya menjelekkan, ya melemahkan dan lain-lain. Nah, kemudian kita lihat prinsip kedua dijalankan. Hizkia dan Nabi Yesaya membawa surat daripada Raja Asyur, Sanherib itu di hadapan Tuhan. Mereka bentangkan di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan firman Tuhan dalam 2 Tawarik 32 ayat 20. Tindakan Hizkia demikian. Ya. Tetapi oleh karena itu, karena dia dikecil-kecilkan, Tuhannya dikecil-kecilkan oleh Raja Asyur lewat orangnya. Nah, mereka bertindak. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Ya, jadi Raja Hizkia dan Nabi Yesaya berseru kepada Tuhan. Mereka buka surat daripada Sanherib Raja Asyur itu. Di hadapan Tuhan, dia menyerahkan keadaan itu kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Raja Hizkia ya sangat sadar. Yang pertama kita lihat, kita mengerti Raja Hizkia dan Nabi Yesaya sangat sadar kekuatan mereka tidak dapat menandingi kekuatan Raja Asyur secara fisik atau secara teknologi atau secara jumlah. Tidak bisa menandingi atau kekuatannya ya secara manusia. Tetapi di sini kita tahu bahwa mereka memiliki keyakinan. Dengan kekuatan sendiri mereka tidak kuat. Lalu mereka mempunyai keyakinan meski musuh punya bala tentara yang banyak, persenjataan yang lengkap. Nah, mereka percaya bahwa kuasa Allah melebihi semuanya itu. Ya. Nah, keyakinan ini dibawa di hadapan Tuhan, diserahkan kepada Tuhan untuk menarik kuasa Tuhan berperang ganti mereka. Nah, apalagi di ayat-ayat kita yang tidak kita baca, di situ dikatakan lagi pula Sanherib Raja Asyur itu melakukan kesalahan yang besar. Salahnya apa? Ia menyamakan Allah Yehuda dengan Allah bangsa lain. Lihat katanya, bangsa lain kami taklukkan. Mana Allahnya bisa menolong? Yehuda pun demikian. Jadi Raja Asyur yang namanya Sanherib menyamakan Allahnya orang Yehuda sama dengan Allah lain. Allahnya orang Yehuda yang sama dengan Allah yang kita sembah disamakan oleh musuh dengan Allah yang lain. Disitulah saudara letak kesalahan daripada Raja Sanherib. Untuk Tuhan turun tangan menghancurkan mereka. Nah, kemudian ada lagi kata-kata yang lain. Dikatakan Sanherib. Dia menyatakan bahwa kuasa Allah Yehuda itu di bawah dia. Nah, ya, mana bangsa lain ya yang kami taklukkan katanya. Mana bangsanya mana Allahnya bisa menolong mereka. Begitu juga Yehuda. Saudara-saudara, Allahnya orang Yehuda. Allahnya yang disembah oleh Hizkia. Ya, Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala-galanya. Dikecilkan sedemikian rupa. Maka dari surga Tuhan Allah sangat-sangat
murka kepada Sanherib. Akhirnya saudara-saudara, ya, kita lihat dia harus berhadapan dengan Tuhan Allah orang Israel, ya, di negeri Yehuda itu yang disembah oleh Hizkia dan umat Tuhan di situ. Nah, kita lihat ayat yang ke-21 dan 22. Ya, 2 Tawarik 32 ayat 21 dan ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur. Sehingga ia, Sanherib Raja Asyur itu, kemalu-maluan kembali ke negerinya. Sampai situ. Setelah itu kemudian ia ditewaskan oleh pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat kalau orang yang berani main-main dengan Tuhan, ya, berkata mengecilkan kuasa Tuhan dan dia lebih besar daripada Tuhan, ya, dikatakan firman Tuhan, Tuhan mengutus malaikatnya untuk menghancurkan Sanherib Raja Asyur itu dan panglima-panglimanya dihancurkan. Nah, saudara-saudara, setelah itu dikatakan firman Tuhan ayat 22. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari Sanherib tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya. Dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Nah, saudara-saudara, pada saat ini dari firman Tuhan ini kita belajar, ya. Kita harus melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh seperti Raja Hizkia. Ya, apa yang dapat kita perbuat sungguh-sungguh. Dan saudara-saudara, kita mengundang Tuhan untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita dengan cara mengandalkan Dia. Ya, mengandalkan Dia, menyerahkan hidup kita kepadanya. Nah, ketika kita berhadapan dengan musuh, saudara-saudara, kita mengerti, ya, bahwa Tuhan menyertai kita. Maka kita tidak perlu takut. Yang menyertai kita itu, dikatakan firman Tuhan, adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Nah, ya. Nah, dengan penyertaan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kalau ada masalah kita hadapi bersama Tuhan. Ya, dengan prinsip kita melakukan bagian kita dengan baik, apa yang dapat kita lakukan. Ya, bagian kita juga membawa persoalan itu ke dalam tangan Tuhan dengan cara kita semua mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Maka kita akan melihat, saudara-saudara, ya, kita akan melihat musuh yang cukup kuat terhadap kita. Ya, musuh yang cukup banyak terhadap kita. Namun kalau kita memandang kepada Tuhan dan Tuhan di pihak kita, musuh kayak apapun yang kita hadapi, tetap Tuhan kita, ya, memenangkan pertandingan untuk kita. Jadi pada saat ini marilah kita sungguh-sungguh meyakini, saudara-saudara, ya, kita yakini Tuhan Allah kita itu maha besar, maha kuasa. Kalau ada sesuatu masalah yang kita hadapi,
masalah itu jauh lebih kecil daripada Tuhan yang kita andalkan, yang kita sembah, kita puja sepanjang umur hidup kita. Sebab itu kita katakan kita tidak takut karena Tuhan menyertai kita. Jikalau Tuhan menyertai kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Amin. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan dan memberikan kepada kita berkat daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Segala puji syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa. Saat ini kami telah menerima firman-Mu bahwa kami harus melakukan bagian kami sedapat-dapatnya dan kami juga menyerahkan seluruh pengharapan kami, andalan kami kepadamu. Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami dan penyertaan-Mu itu sampai Engkau berperang ganti kami melawan masalah yang kami hadapi. Kami percaya dan yakin Engkau yang Maha Kuasa menyertai kami. Dan semua masalah kami tidak akan dapat berbuat apapun terhadap kami. Karena Engkau di pihak kami dan tidak ada yang dapat melawan. Sebab itu hamba-Mu doakan Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu dan semua pendengar daripada firman Tuhan ini. Hamba-Mu mohon Tuhan biarlah penyertaan-Mu terhadap kami adalah penyertaan yang luar biasa Engkau sendiri. Sehingga Tuhan di waktu saat ini banyak yang mencemaskan diri, banyak yang khawatir, banyak yang takut terhadap COVID-19. Tapi kami katakan kami melakukan yang terbaik bagi kami untuk menjaga diri. Tapi kami undang Engkau untuk melindungi kami. Maka kami akan melihat kemuliaan-Mu terjadi. Dari surga Engkau mengirim kuasa-Mu untuk melindungi kami. Dan kami akan melihat kuasa itu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memberkati kami baik di dalam semua apa yang kami lakukan. Dan Tuhan melalukan kami daripada segala penyakit dan hal-hal yang tidak baik. Sebab itu sebelum kami akhiri daripada ibadah online ini, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan tangan terangkat, kami mohon biarlah kuat kuasa daripada-Mu, kasih karunia daripada-Mu, berkat damai sejahtera daripada-Mu, Engkau curahkan atas kami semua. Demi Bapa, Anak dan Roh Kudus, perlindungan, kuasa dan berkat-Mu turun ke atas kami semua. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom jemaat yang terkasih, salam damai bagi kita semua. Senang sekali karena hari ini saya berkesempatan menyampaikan warta jemaat dan info sepekan. Sebelum saya menyampaikan informasi, tak lupa saya mewakili Gembala Sidang dan seluruh pengurus gereja turut menyambut kehadiran Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di GBI Agape. Jika Bapak Ibu belum tertanam di gereja manapun, kami sangat senang menjadi keluarga kedua bagi Anda. Dan tak lupa, kami mengajak Bapak Ibu kembali hadir pada ibadah minggu depan. Berikut untuk informasi sepekan GBI Agape. Setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu diadakan doa pagi di gereja. Dan pada pukul 6 sorenya ada menara doa. Dan untuk hari Selasa
pukul 5:30 sore diadakan ibadah wanita. Pada hari Rabunya, pukul 7 malam, diadakan Komsel Profesi 1 dan 2 dengan kontak person Saudari Glory dan Saudara Heri. Untuk hari Kamis kembali diadakan Menara Doa pada pukul 6 sore dan pada pukul 7 malamnya diadakan Komsel Dewasa Muda yang dilakukan secara on-site maupun online. Untuk Komsel on-site dilakukan di gereja dan Komsel online dilakukan lewat Zoom. Untuk kontak person bisa menghubungi Saudara Taufan. Jemaat yang terkasih, untuk sementara baik Komsel Profesi maupun Komsel Dewasa Muda akan dilakukan secara online. Untuk informasi Komsel Profesi, bisa konfirmasi ke Saudari Glory dan Saudara Heri. Untuk Komsel Dewasa Muda, bisa konfirmasi ke Bapak Taufan. Di hari Jumat pada pukul 6 sore diadakan ibadah pujian dan penyembahan. Dan pada pukul 7:30 dilanjutkan dengan latihan persiapan ibadah raya. Di hari Sabtu pukul 10 pagi ada doa puasa. Dan sore harinya pukul 6 sore diadakan ibadah youth. Di hari Minggu seperti biasa dilaksanakan ibadah raya pertama pada pukul 7 pagi yang disertai dengan live streaming di YouTube channel GBI AKP Pekalongan. Dan pada sore harinya pukul 5 sore diadakan ibadah raya kedua. Dan untuk ibadah anak masih dilaksanakan secara online. Link untuk ibadah anak akan diinfokan melalui grup WA Jemaat GBI AKP. Bagi saudara yang akan melangsungkan pernikahan, dimohon segera mendaftarkan diri di Sekretariat Gereja minimal 6 bulan sebelum hari H untuk mengikuti katekisasi pranikah. PAUD Pelita Kasih masih membuka pendaftaran dan menerima peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Mari jangan lewatkan kesempatan tersebut karena di PAUD Pelita Kasih selain menanamkan ilmu-ilmu pendidikan juga menanamkan nilai-nilai kekristenan sejak dini bagi anak-anak. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anak, cucu, ataupun orang terdekat dapat menghubungi kontak person berikut ini. Sehubungan dengan himbauan dari pemerintah untuk mencegah COVID-19 makin meluas, ibadah raya minggu ini dan minggu tanggal 4 Juli 2021 diadakan secara online melalui channel YouTube gereja. Dan begitu juga seluruh kegiatan gereja onsite sementara diliburkan dan diganti melalui online. Gereja menghimbau jemaat agar mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap tertib memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan terus doakan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir di negara kita. Sekian info yang dapat kami sampaikan. Saya pamit undur diri, tetap berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Tuhan Yesus memberkati.